Pemirsa Intens Investigasi, hari ini aktor Amar Zoni berdiri di hadapan majelis hakim untuk membacakan untayan kata dalam bentuk pledoi atau nota pembelaannya. Di balik tuntutan hukum yang membayangi, seperti apa Amar Zoni mencurahkan seluruh penyesalan terdalamnya demi mengetuk pintu hati hakim? Poin-poin krusial apa yang ia susun sendiri dari balik dinginnya dinding lapas Cipinang untuk meraih kesempatan bebas? Namun bukan hanya soal hukum, beban mental Amar Zoni kini kian berada di titik nadir. Seperti apa bayang-bayang lebaran di penjara untuk kesekian kalinya, seolah menjadi pil pahit yang harus ia telan mentah-mentah? Lantas, benarkah bahwa sang pengacara John Matias memiliki bukti kuat dari saksi ahli bahwa Amar sebenarnya adalah sosok yang sedang sakit dan wajib direhabilitasi, bukan di penjara? Lalu, bagaimana teka-teki kisah asmaranya dengan Dr. Camelia yang kian pelik dan penuh misteri? Benarkah ada oknum yang sengaja mengirimkan surat palsu atas nama Amar Zoni demi menghancurkan hubungan mereka? Akankah nota pembelaan ini menjadi tiket emas bagi Amar untuk kembali pulih? Ataukah jeruji besi tetap menjadi pelabuhan terakhirnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni kini telah memasuki fase yang sangat krusial. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, agenda telah sampai pada tahap pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Suasana ruang sidang seketika berubah khidmat saat Amar Zoni berdiri di hadapan majelis hakim untuk membacakan sendiri untayan kata pembelaannya. Dengan suara yang terdengar dalam dan penuh penyesalan, Amar Zoni mencoba menyuarakan sisi lain dari jeratan kasus yang kembali menghantam hidupnya tersebut. Harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman pun terpancar jelas dari setiap kalimat yang ia bacakan di pengadilan. Lantas, apa poin-poin yang menjadi tumpuan Amar Zoni dalam pledoinya untuk mengetuk hati majelis hakim? Saya lahir dari dua keluarga besar, Minang dan Sunda, yang notabene adalah tentara. Ayah saya, nama saya lengkap Muhammad Amar Akbar. Dengan harapan besok kelak mungkin akan melakukan perbuatan yang besar. Doa dari bapak saya, Suhendi Zoni. Semenjak itulah kehidupan saya berubah total 180 derajat. Bapak sangat terpukul sekali dan memutuskan kembali ke Padang, membawa kita semua. Mbak pun pindah ke kampung Majalengka. Saya disuruh pilih ikut bapak ke Padang atau ikut mbak ke Majalengka. Tapi saya tetap ingin tinggal di Jakarta agar lebih dekat dengan kuburan mama dan Syifa. Akhirnya saya pun tinggal bersama tante saya dari rumah ke rumah, pindah-pindah karena saat itu saya pun menjadi anak yang bandel. Susah diatur, hidup semaunya, sering bolos sekolah, jarang pulang, sering berantem, gak pernah sholat. Jujur, di umur saya waktu itu saya sangat marah kepada Tuhan, kepada keadaan dan kepada semua orang melihat teman-teman saya yang mempunyai keluarga harmonis. Di dalam semua kesenangan, kemewahan serta popularitas, entah kenapa saya selalu merasa kosong. Saya selalu merasa ada yang kurang, bukan tidak bersyukur atas semua nikmat. Sejujurnya entah apa yang saya rasa sesuatu yang hampa. Sangat aneh di diri saya, yang saya pun tidak mengerti mengapa. Sampai kesalahan itu datang, berawal dari teman dan lingkungan, sampai akhirnya saya mengenal dengan narkoba. Saya tahu ini salah. Dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan saya masih menyentuh barang itu lagi. Meskipun hanya sesekali. Karena itulah penyebab semua kesengsaraan saya ini, yang telah menghancurkan hidup saya sehancur-hancurnya. Namun bagaimana caranya saya harus menghindar dan berjuang melawan adiksi ini? Di lingkungan yang hampir 90% adalah pemakai narkoba. Bahkan narkoba ada di mana-mana, hampir di setiap kamar sel.
Usai persidangan yang penuh emosi, pihak kuasa hukum Amar Zoni akhirnya membeberkan poin-poin krusial yang menjadi landasan utama dalam nota pembelaan mereka. Lantas, akankah poin-poin pembelaan ini mampu mengetuk pintu hati majelis hakim untuk memberikan vonis yang lebih ringan? Dan apa yang tadi sudah disampaikan, ya mungkin juga teman-teman media juga sudah tahu, yang bisa melihat juga bagaimana apa yang terjadi dalam hidup saya. Namun belum secara eksplisit saya sampaikan, dan saya pikir di tempat ini adalah tempat terakhir untuk saya datang lagi gitu loh, hadir di tempat ini dan menjadi sebagai duduk di kursi ini yang terakhir. Jadi saya mempersiapkan pledoi ini betul-betul secara eksplisit yang saya bicarakan dari awal tentang kisah hidup saya sebenarnya. Dan saya berharap sekali dukungan dari semua masyarakat, dan saya berharap sekali dukungan atas perjuangan saya untuk melawan adiksi saya ini, dari keluarga, dari teman-teman dekat, semuanya. Dan cukup segitu kan? Cukup sih. Saya sebagai bapak telah membuang waktu saya kebersamaan anak saya yang nggak akan balik lagi gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana keadaan anak-anak saya sekarang, bagaimana mereka tumbuh besar, karena saya nggak bisa megang handphone dan saya nggak bisa melihat. Cuma saya yakin pasti anak-anak saya sangat sehat di luar sana bersama mamanya gitu kan. Saya berharap juga anak saya juga bahagia gitu kan bersama mamanya di sana, dan bersama bisa mendapatkan bapak lah yang benar lah, yang baik lah, nggak seperti saya lah. Sehari sebelum berdiri di hadapan majelis hakim, persiapan mental dan spiritual rupanya telah dipupuk Amar Zoni dari balik dinding lapas Cipinang. Hal ini terungkap usai sang kuasa hukum John Matias melakukan kunjungan khusus untuk menemui kliennya tersebut. Kedatangan John Matias ke lapas bukan tanpa alasan, melainkan dalam rangka memberikan edukasi khusus bagi Amar Zoni terkait penyusunan nota pembelaan atau pledoi pribadinya. Sang pengacara mengungkapkan rasa bangganya karena Amar Zoni mampu menuangkan isi hatinya dengan sangat baik dan tertata dalam draft pembelaannya tersebut. Ya, pertama-tama kami datang ke lapas itu dalam rangka mengedukasi Amar untuk penyusunan pledoi pribadi. Alhamdulillah dia udah menyusun pledoi tersebut. Kami datang tadi jam 2 baru berakhir karena kami membantu mengedukasi dia untuk menyusun pledoi. Yang intinya ya dia kan menceritakan gimana riwayat hidup dia, ya kan, sampai ya dia berpisah juga, kemudian juga pada kenapa dia sampai mengenal narkotika, ya kan, kemudian juga ya bagaimana kehilangan anaknya dulu, kemudian meninggalnya bapaknya. Jadi semua dia susun dengan baik. Ya tentu kami sebagai pihak lebih mengedukasi dia ke masalah hukumnya. Kami jam 2 ini udah mau jam 7 lebih, berarti 5 jam. Ya menurut kami ya tadi udah dibaca, udah apa ya, menurut kami udah menceritakanlah semua bagaimana sampai dia bisa kena narkotika ini berkali-kali. Dia pasti ya dalam membacakan itu ke kami, ya dalam menyusun itu dia banyak nangis. Yakin juga nanti dia dalam membaca pledoi itu kalau kita menengok riwayat hidupnya ya luar biasa juga, itu bisa ya, menangis juga, sedih juga bagaimana dia ya ibaratnya merintis karir, kemudian bagaimana penderitanya ditinggal dulu oleh adiknya, yang adik pertamanya perempuan dulu meninggal, kemudian ibunya meninggal juga, ya sampai bapaknya meninggal dalam saat-saat dia yang dia butuh supporting dari orang-orang yang dekat dia kan.
Dengan tegas, John menginginkan agar Amar Zoni bisa mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan atau setidaknya menjalani rehabilitasi. Dasar permohonan ini bukan tanpa alasan. Rentetan keterangan saksi ahli selama persidangan telah menunjukkan bukti kuat bahwa Amar Zoni adalah sosok yang sedang sakit dan sangat perlu untuk diobati, bukan sekedar dihukum. Ya kalau kami berkeyakinan dengan pledoi kami ini kan ya masih ada untuk kebebasan, pasti bisa juga mempunyai harapan gitu, karena ada jurisprudensinya kan, seperti ya pendampingan PH itu kan wajib, ya kan? Nah ini kan terbukti kan, memang Amar tidak pernah didampingi oleh PH. Kemudian masalah penggeledahan seperti kami bilang tadi, ada banyak fakta-fakta lain yang udah dan didukung oleh kesaksian juga. Ya kami berpeluang memang ya secara primer ya kami minta dibebaskan kan. Kemudian secara subsidiar ya pasti kan ya kita mohon juga direhabilitasi, karena kan seperti keterangan ahli kan, ahli psikiater, ahli narkotika, undang-undang narkotika, ahli penyidikan, ya kan, ya jelas Amar ini kan ya harus diobati. Namun, di balik strategi hukum tersebut, John Mathias juga mengungkapkan sisi melankolis dari sang aktor. Untuk kesekian kalinya, Amar Zoni harus menelan pil pahit dengan menjalani momen lebaran di balik jeruji penjara yang jauh dari kehangatan keluarga dan hiruk-pikuk hari kemenangan. Kondisi mental Amar Zoni di dalam sel penjara menjadi perhatian serius tim pengacara. Kondisinya alhamdulillah baik, dan ya kita kan banyak bercerita juga dia menjalankan ya lebaran juga alhamdulillah dengan baik, dengan pelayanan oleh lapas dengan baik juga, ya hak-haknya sebagai merayakan Idul Fitri, ya dia dipangkaskan rambutnya supaya rapi. Jadi alhamdulillah pelayanan lapas ya menurut kami, ya kami sebagai PH dan wakil keluarganya berterima kasih banyak juga. Seperti apa Dr. Camelia membongkar rahasia di balik surat palsu atas nama Amar Zoni yang dikirimkan oleh oknum tak dikenal? Mengapa sang dokter merasa terancam hingga terpaksa membuat klarifikasi putus hubungan asmara dengan Amar Zoni karena tekanan mental? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, misteri di balik berakhirnya jalinan asmara antara Amar Zoni dan Dr. Camelia kini mulai menemui titik terang yang mencekam. Dalam sebuah pernyataan yang emosional, Dr. Camelia mengkonfirmasi bahwa surat misterius yang sempat beredar bukanlah kiriman dari Amar Zoni, melainkan ulah keji dari oknum peneror yang tidak bertanggung jawab. Dr. Camelia mengaku merasa sangat tertekan secara psikis akibat teror yang datang bertubi-tubi setiap hari. Ancaman yang terus menghantuinya itulah yang disinyalir menjadi pemicu utama dirinya memilih untuk mundur demi keamanan dan ketenangan batinnya. Ya, jadi jawaban kemarin itu sebenarnya aku tuh tiap hari diteror, dan itu sudah aku kuasakan ke kuasa hukum saya untuk menindaklanjutinya gitu. Oke? Jadi aku nggak bisa ngomong banyak dulu, nanti tanya sama PH aku aja. Ya kan Bang Amar sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, ya, gitu ya, mungkin dari yang meneror itu. Pokoknya intinya saya ngomong di statement gitu karena tertekan, teror tiap hari sampai keluarga saya juga. Jadi makanya saya serahkan semua ke PH saya aja untuk menindaklanjutin itu ya. Jadi masih publikasi berarti memang nggak putus ya Bu Dokter ya? Iya. Dengan tadi ya, boleh lihat, tanya Bang Amarnya aja kalau gitu ya nanti. Oke. Namun, di tengah perjuangannya memberikan dukungan moral, Dr. Camelia justru dihantui teror intimidasi setiap hari yang mengusik ketenangan keluarganya.
Melalui kuasa hukumnya, Krishna Murthy, terungkap fakta yang mengejutkan bahwa aksi teror ini diduga dilakukan lebih dari satu orang dan disinyalir melibatkan sosok mantan kekasih Ahmad Zoni. Meski belum melapor secara resmi, pihak kuasa hukum Dr. Camelia siap mengambil tindakan tegas jika ancaman tak kunjung usai. Lantas, siapakah dalang sebenarnya yang tega memperkeruh suasana di tengah peliknya kasus Ahmad Zoni? Dalam beberapa waktu terakhir, klien kami menerima sejumlah ancaman dari berbagai pihak. Dugaan ancaman tersebut disampaikan secara verbal dan diduga dilakukan lebih dari satu orang. Berdasarkan informasi sementara, 2 orang wanita yang diduga melakukan ancaman tersebut ada dugaan keterkaitan dengan mantan pacar klien kami. Sejauh ini, memang kami belum membuat laporan resmi kepada pihak berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan perbuatan pihak-pihak tersebut akan kami laporkan jika klien kami merasa adanya tekanan dan ancaman yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman. Diancam secara verbal dapat kita laporkan nantinya berdasarkan pasal 433 ayat 1 dan 2 jungto pasal 434 ayat 1 KUHP terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pasal 45B jungto pasal 29 Undang-Undang ITE. Dan ingat, kami juga telah mengantongi sejumlah bukti otentik terkait dugaan ancaman yang dilakukan terhadap klien kami. Pasrah namun tak menyerah. Seperti apa Aditya Zoni menyerahkan nasib sang kakak kepada sang pencipta usai mendengar tuntutan 9 tahun penjara? Mengapa saat ini Aditya Zoni hanya ingin fokus pada kesehatan mental Ahmad Zoni yang kian terguncang? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, dukungan keluarga tak henti-hentinya mengalir deras bagi Ahmad Zoni. Di setiap langkah Ahmad Zoni menuju kursi pesakitan, sang adik Aditya Zoni tampak setia untuk hadir mendampingi sang kakak dengan raut wajah yang tegar. Menanggapi tuntutan 9 tahun penjara yang dirasa sangat memberatkan sang kakak, Aditya menyatakan bahwa pihak keluarga kini hanya bisa berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski beban yang dipikul sang kakak terasa kian menghimpit, Aditya tetap optimis menyongsong agenda sidang pembelaan atau pledoi yang baru saja dibacakan. Baginya, tugas terpenting saat ini bukanlah sekadar urusan hukum, melainkan menjaga kondisi mental Ahmad Zoni agar tetap kuat dan tidak menyerah di tengah proses hukum yang harus dijalani. Pertama-tama ya kita berserah diri lah kepada Allah kan gimana nanti. Dan habis ini kan sebetulnya masih ada pembelaan gitu kan. Belum final kalau ini belum final. Jadi kan masih tuntutan dari JPU dan ini masih belum final. Dan yang paling penting sekarang saat ini adalah mental Bang Amar ya. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Amar saja, mendampingi Bang Amar aja, dan mudah-mudahan nanti di 3 minggu lagi ya kita mulai sidang lagi ya, mudah-mudahan hasilnya terbaik gitu. Gimana ya kalau ekspektasi kita pasti rendah ya, pasti ya kalau ekspektasi dari keluarga, tapi kan ya JPU berkata lain ya, penilaiannya mungkin dari gimana, dan hak kita adalah nanti pembelaan gitu, tinggal ditunggu aja pembelaannya ntar. Oke. Ya pastilah harapan kita kan pengennya lebih cepat ya, tapi kan JPU sudah ngasih sudah punya keputusan, dan sekali lagi yang saya bilang kita berjuangnya nanti di di pembelaan gitu. Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.